Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur dan memuji Allah atas karunia nikmat yang tercurah di pagi subuh ini. Kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang fardu maupun sunnah dengan beribadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita siapkan kesempatan kita untuk menambah pengetahuan keagamaan ini dalam rangka mewujudkan keimanan, takwa, ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pagi subuh ini kumpulan kita ini tercurah kepada kita semua hidayah taufik Allah, rahmat maghfirah berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan semakin dekat kiranya waktu kita ini menuju Ramadan, hitungan beberapa hari saja, 2 hari insya Allah. Sekarang ini Kamis, Jumat, kita tunggu nanti pengumuman. Ada yang sudah menetapkan Sabtu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dengan demikian kita bertahniah menyambut kebesaran bulan, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyambutnya atas kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Bulan yang paling mulia dan utama itu bulan Ramadan. Sedangkan hari yang utama itu adalah hari Jum'ah. Beliau menuturkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah 2 waktu ini sampai Allah Subhanahu wa taala tuturkan, disebutkan dalam ayat-ayatnya. Seperti syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini katanya Allah, bulan Ramadan bulan dituruni Quran. Siapa yang ketemu Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah perintahkan untuk bersiam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sampai bulan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci kita Al-Qur'an, kitab Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyambutnya, merupakan pengajaran dan pelajaran buat kita semua. Kalau kita mendapati hilal Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa di saat kita menyambutnya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini tuntunan ya. Jadi kalau sudah jelas misalnya Sabtu itu siam, malam Sabtu terawih misalnya, maka maghrib itu sesogiannya lah kita dianjurkan berdoa. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, pertemukanlah hilal Ramadan itu kepada kami, Allah. Sampaikan kami, ya Allah, ke Ramadan, sepertinya begitu. Sebagaimana doa-doa salafus saleh meminta supaya bisa ketemu Ramadan. Nabi juga mengajarkan seperti itu. Sampaikan hilal itu kepada kami, ya Allah, bil yumni, dengan penuh keberuntungan, penuh dengan keberkahan. Itu yumni.
penuh dengan kebahagiaan. Wal iman, dan penuh didasari dengan keimanan. Wassalamati wal Islam, dalam kondisi selamat dan tetap dalam keislaman. Itu doa Rasulullah mengajarkan kepada kita di saat kita ketemu hilal Ramadan. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu bulan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semoga Allah mempertemukan hilal Ramadan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa menjumpainya dalam keadaan sejahtera, beruntung, berberkah, serta di dalam kondisi keadaan iman kepada Allah terus sampai berakhir Ramadan, diselamatkan serta dalam pelaksanaan keberagamaan kita dengan Islam ini. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan fikih siam ringkas. Fikih siam ringkas. Para jamaah, di dalam pelaksanaan ibadah itu supaya sempurna ya dan benar serta tidak cacat dan terdapat celah, maka harus dipenuhi syarat dan rukun. Harus dipenuhi syarat dan rukun. Sebagaimana ibadah-ibadah sholat, ada syarat, ada rukun, maka hal itu harus diwujudkan. Siam juga demikian. Bagaimana rukun dan syaratnya yang harus kita penuhi supaya benar ibadah siam kita. Sesudah itu, supaya semakin sempurna, diperhatikan sunnah-sunnahnya. Kalau bisa, jangan dilewatkan sunnah-sunnahnya. Diikuti dan dilaksanakan. Dan diperhatikan pula makro-makronya agar dijauhi. Apalagi pembatal-pembatalnya harus diketahui. Hadirin para jamaah, kalau diperhatikan, maka itu rukun siam tidak banyak. Rukun siam cuma 2. Ada yang menyebut menambahkan 1. 2 itu adalah al-imsak an syahwatainil batni wal farji. Menahan keinginan atau syahwat, dorongan syahwat perut dan seksual, yaitu keinginan farji. Ini ditahan. Ini rukun. Apabila ini tidak ditahan berarti tidak puasa orang. Kalau dilos berarti tidak puasa. Ditambah lagi seperti pendapatnya Syafi'i, wa yuzadu ruknan akhar, yaitu an-niyah, niat. Ditambahkan di rukun yang lain niat. Cuma 3 saja, Masya Allah. Itu namanya siam. Ini dari sisi rukun. Itu sebabnya memunculkan satu definisi, yaitu apa itu siam? Siam adalah al-imsak anil aqli wasyurbi wa ghisyanin nisa bin niyati ta'abbudi naharon min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Siam itu adalah menahan makan. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Dan diniatkan ibadah. Tidak boleh tidak niat. Kapan itu dilakukannya? Naharon, siang hari, bukan malam. Karena tidak ada siam itu malam. Naharon, siang itu wujudnya gimana? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai tulu', yaitu terbit fajar. Terbit fajar sani, fajar yang kedua yaitu subuh. Dari sejak subuh ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari maghrib. Itu siang. Itu yang dinamakan siang hari, kita beribadah siang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kalian, kata Allah, hai orang beriman, dalam kondisi yang sudah diwajibkan siam, maka begitu ketemu
hilal Ramadan, bulan Ramadan, lakukanlah siang hari apa? Tahan makan, jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan. Bahkan menurut fikih yang lain, al-imsak anil mufattirat, menahan dari hal-hal yang menyebabkan batalnya siam. Itu mulai terbit fajar, yaitu mulai subuh, ila ghurubis syamsi, sampai matahari tenggelam, yaitu maghrib. Dari sini dapat dimengerti bahwa siam di Islam itu mulai adzan sampai adzan. Mulai adzan subuh sudah tidak boleh sama sekali. Tidak boleh memasukkan apapun ke mulut sampai tenggorokan langsung ke perut, tidak boleh. Itu siam. Ini menurut syariat ya. Sampai ketemu adzan maghrib. Jadi kalau tidak ada adzan maghrib tidak boleh nasian. Ya, begitu ada adzan maghrib baru boleh makan, minum. Itu namanya buka. Jadi dari adzan ke adzan. Kalau sebelum adzan boleh minum. Sebelum adzan subuh ya. Kalau sebelum adzan maghrib tidak boleh minum. Kalau sudah adzan maghrib baru bebas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terus siapa orang yang dikenai ketentuan seperti begini? Ini dalam ringkasan fikih siam, ini ringkasan ya. Kalau uraiannya tidak cukup waktunya. Itu adalah seperti dirumuskan di berbagai pendapat, 4 madhab misalnya. Itu Maliki menuturkan ada 7 ya orang atau 7 syarat wajib yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan siam. Yaitu siapa itu? Ini menurut Maliki, pertama adalah Islam atau Muslim, orang yang beragama Islam. Orang Islam. Itu Maliki menyimpulkan ada 7. Jadi orang kafir tidak. Ya, itu orang Islam. Terus buluk atau balik, anak-anak tidak wajib. Kemudian al-aqlu, akal sehat, orang gila tidak kena. Kemudian selain dari itu, kalau dikumpulkan dari 7, wat-taharatu min damil haidi wan nifas, suci dari darah haid dan nifas. Maka orang haid tidak kena puasa. Kalau dia puasa tidak sah, harus suci dulu. Wasihha, sehat. Orang yang sakit tidak kena puasa. Masya Allah. Dibolehkan tidak puasa. Wal iqamah, orang yang sedang mukim di tempat, tidak kemana-mana, tidak dalam keadaan safar, bepergian. Ditambahkan oleh Maliki niat, masuk syarat menurut Maliki. Atau sebagian tadi menyebutkannya masuk rukun, seperti madhab Syafi'i. Hadirin para jamaah, ini kalau dikumpulkan itu bahwa siapa yang diwajibkan siam itu memenuhi kriteria 7 kriteria. Kemudian madhab Syafi'i misalnya itu menambahkan dengan kaunul wakti qabilan lisaum, adanya waktu yang bisa menerima siam. Maliki tadi tidak menyebutkannya. Ini madhab Syafi'i menambahkan harus ada waktu yang bisa menerima siam. Karena ada waktu yang tidak bisa menerima siam dan haram, bahkan tidak sah. Apa itu? Aidain, 2 hari raya. Itu tidak bisa diisi siam, tak menerima siam. Apalagi wala ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Bahkan menurut madhab Syafi'i termasuk saumu yaumis syak, puasa di hari ragu. Itu kalau dipaksakan tidak sah. Itu sebabnya ada ketentuan syarat wajib dan syarat sah itu adalah ada waktu yang bisa menerima siam. Kemudian
Hanafi menambahkan satu lagi syarat wajib, yaitu al-ilmu bil wujub, berilmu. Pengetahuan keagamaannya ini sesuai dengan apa yang sebenarnya itu diketahui dengan hal-hal yang terkait dengan siam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka secara global ringkasan melihat syarat wajib dan syarat sah siam itu dapat dikumpulkan bahwa orang-orang yang wajib untuk melaksanakan siam itu adalah tadi disebut muslim, ya, yang sudah balik, terus berakal, sehat. Lalu kalau perempuan tidak sedang haid atau nifas, kemudian dia dalam kondisi berada di tempat tidak safar, lalu kemudian dia sehat dan tidak sakit atau kuat melaksanakannya, serta disertai dengan niat dan waktu yang bisa menerimanya. Dengan demikian ada orang-orang yang tidak wajib untuk siam. Siapa itu? Orang kafir tidak wajib, orang gila yang akalnya tidak waras, anak kecil, orang yang sedang sakit, atau orang yang lemah badannya, ini tidak wajib, ya, Masya Allah. Terus orang yang amat tua, al-haram namanya, sudah jompo, tua jompo, ya, apalagi sampai pekun, tidak wajib, Masya Allah. Kemudian musafir, itu tidak wajib, ya. Terus orang yang sedang haid dan nifas, bahkan wanita hamil bila dia tidak mampu, tidak kuat, tidak wajib. Atau wanita yang sedang menyusui anaknya, kemudian pekerja berat seperti menggalih, seperti pekerjaan berat yang tidak bisa ditinggalkan selama Ramadan itu. Ini semua Allah tidak membebankan, ya, kepada mereka-mereka ini. Masya Allah. Bahkan nomor satu orang kafir kan yang tidak diwajibkan. Dengan demikian ada orang yang tidak wajib puasa tetapi wajib mengqadha. Siapa itu? Tadi musafir. Dia boleh berbuka, tapi konsekuensinya harus mengqadha. Orang yang sakit yang bisa diharap sembuh, dia boleh tidak berpuasa, tapi kalau sembuh nanti di bulan lain qadha, ya, bayar. Wanita haid dan nifas apabila sudah suci dari haidnya, dia wajib qadha. Terus para pekerja berat seperti gali tambang, batu bara dan sebagainya, kalau dalam kondisinya dia senggang dan ringan, wajib qadha. Ini yang wajib qadha, wajib qadha. Walaupun oleh Allah dibolehkan Ramadan tidak puasa. Ini fikih singkat tentang siam, ya, Masya Allah. Kemudian ada lagi orang yang wajib berpuasa. Sebenarnya tidak wajib karena ketentuan yang sudah disebutkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Baqarah, ya, itu seperti yang dirumuskan oleh Ibnu Rushd, demikian pula oleh Syekh Rasyid Ridho, Sayyid Rasyid Ridho, itu menuturkan bahwa ayat-ayat di puasa itu yang dikumpulkan orang yang menanggapi bulan Ramadan itu dibagi 3 kategori. 1, orang Islam yang wajib berpuasa. 2, ada lagi orang Islam yang boleh tidak puasa tapi harus qadha. Terus ada lagi orang Islam yang tidak kuat berpuasa. Tak kuat berpuasa. Dia tidak mengqadha tapi apa? Bayar fidyah. Ini kalau dikumpulkan dalam menangkap firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ini ada 3 kategori ya. Orang Islam itu dikala memasuki bulan Ramadan. Ada yang normal, wajib siap. Ada orang Islam tidak wajib siap, tapi konsekuensinya wajib qadha. Ada orang Islam tidak wajib siap karena tidak kuat, konsekuensinya fidyah. Siapa orang-orang yang tidak wajib puasa tapi bayar fidyah? 1, orang yang tidak kuat berpuasa karena amat tuanya, apalagi sampai pikun. Ya. 2, wanita hamil yang mengkhawatirkan dirinya atau bayinya yang dikandungnya. Ini sebagian ada pendapat disuruh fidyah. Terus 3, perempuan yang menyusui anaknya, baik anaknya sendiri atau tidak, karena cari bayaran ya. Ini sehingga jadi membuat rodok kepada orang lain, ini anak lain. Ini jika khawatir akan mengganggu kesehatan dirinya atau anak yang disusuinya, itu boleh tidak puasa, konsekuensinya bayar fidyah. Ini para jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk orang yang tidak kuat karena tua, termasuk orang tidak kuat karena sakit diponis kronis, termasuk orang yang selalu jatuh sakit. Itu yang tidak dimungkinkan untuk bisa mengqadha, konsekuensinya membayar fidyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini ya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan, mampu dan bisa melaksanakan dengan sempurnanya di bulan Ramadan ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu untuk bisa secara sempurna siam kita, maka penuhilah sunnah-sunnahnya. Ini fikih ringkasnya. Apa saja sunnah-sunnahnya? Ini ya, sunnah-sunnahnya yang tidak kalah pentingnya. Kalau sudah disiapkan puasa, maka sunnah-sunnahnya jangan dilewatkan. Di antara sunnah-sunnahnya itu adalah as-sahur ala syai' wa in qalla walau jur'ata ma'in. Sahur dengan sesuatu makanan. Ya. Apa itu roti, apa itu nasi, silakan. Ala syai' ya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, jangan tidak sahur. Allah. Walaupun sedikit. Ya. Bahkan walau jur'ata ma'in, walaupun seteguk air, itu dianjurkan bersahur. Karena sahur itu ma faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatu sahar, kata Rasulullah. Letak perbedaan siam kita umat Islam, kata Nabi SAW, dengan puasanya ahli kitab Yahudi Kristen, apalagi orang-orang lain, agama lain, itu bedanya di sahur ini, kata Rasulullah. Jadi orang lain itu kalau puasa ada sahurnya Pak, gak kenal itu sahur apa itu. Tapi di Islam ini Rasulullah mengajarkan sahur. Sampai Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu penuh berkah, ada barokahnya, ada kebaikannya yang terus bertambah-tambah. Ya Allah. Bahkan berkah yang tidak kita kenali ya, bahkan tidak tahu ya bagaimana itu. Salah satu hikmah dari sahur itu, Nabi SAW mengatakan as-sahur barokah fala tada'uhu. Sahur itu berkah, jangan kau tinggalkan. Walau ayyajra' ahadukum zur'ata ma', sekalipun
Kalau ada di antaramu hanya meneguk seteguk air, jangan ditinggalkan. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu mendoakan kepada orang-orang yang sahur. Ini Pak, ya. Ini mungkin berkah yang tidak kita ketahui ya, Masya Allah. Makanya sekalipun hanya minum sedikit jangan ditinggal. Kecuali kesiangan Pak, kerinan yo. Yo. Ini bangun sudah adzan subuh, kecuali ngene iku yo aja atik ngombe sak cucurupan kon. Kok gak poso kan sini yo. Kecuali ngene mau. Tapi yo aja dak poso masih kerinan ngene ku wae. Mosok dak kuat, tak kira mati insyaallah ya. Ramadan ini soalnya. Kalau puasa sunnah gak poso gak sahur ngono boleh ya. Ini Ramadan iki ya. Sahur itu kedudukannya sunnah. Ya. Andaikan orang yang tidak sahur, ya sah puasanya itu. Sah. Tapi kalau sahur, dapat pahala. Ya Allah. Sahur itu sendiri berpahala. Ya Allah. Itu karenanya, kalau bisa, itu diakhirkan ya. Wa ta'khiruhu li akhiril lail. Itu lebih lagi mendapat sunnahnya, mengakhirkan makan sahur. Yaitu paling akhir di akhir malam. Kira-kira 3:30 lah ini ya. Kalau jam kita ini 3:30, kita 15 menit. Jam 4 kan sih belum ada nih kan. Tuh itu setengah, kalau jam kita sekarang ya. 3:30 makan wis tuh itu minum wis lega isan. Ya. Nih itu berarti mengakhirkan waktu makan sahur. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat ya. Yang kedua, ta'jilul fitri inda tayaqqunil ghurub wa qabla shalah. Mendahulukan buka, menyegerakan. Menyegerakan itu gimana? Belum adzan. Oh, jangan. Ya, menyegerakan buka inda tayaqqunil ghurub. Kalau sudah yakin maghrib. Kalau belum yakin jangan. Itu tidak berarti menyegerakan ini udah anda itu jenenge batal no poso itu sama dengan tidak berpuasa nanti walaupun kurang 5 menit itu terus minum misalnya sampean kodok itu ya berarti sampean sehari tadi itu kurang 5 menit sama dengan hilang. Masya Allah. Karena itu harus yakin maghrib ini sudah waktunya gitu inda tayakhunil huruf wa qabla sholat dan sebelum sholat. Sebelum sholat itu sudah buka. Ya, sudah waktu maghrib ini kita buka. Sholat itu kalau bisa sudah tidak puasa. Itu namanya ta'jil. Kalau kita sholat maghrib belum buka, itu namanya hilang takjilnya. Sampai tidak dapat nilai sunnahnya. Ya. Sholat tapi gini ini sik pahit karena ndak ngombe blas ini sik poso hilang pahala takjilnya karena takjil itu sendiri sudah menjadi ketentuan sunnahnya siam. Ini untuk kita ya orang Islam ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituturkan oleh Anas bin Malik karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuktiru ala rutobat qabla ayyusalliha fa illam takun rutobat fatamarat fa illam takun tamarat hasawat min ma'in. Ini hadis rawahu Muslim min hadis Aisyah, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi dan lain-lainnya. Dituturkan katanya Anas bin Malik juga dari Aisyah ya, Nabi itu kalau berbuka itu dengan rutop, ala rutobat, beberapa rutop. Rutop itu kurma yang baru tapi sudah masak, baru medek enak ya. Terus fa'ilam takun rutobat, Nabi itu berbuka dengan rutop itu qabla ayyusolliya, belum sholat maghrib, sudah masuk belum sholat sudah buka Nabi itu. Ini namanya takjil ya.
Kalau sholat maghrib masih puasa, takjilnya hilang. Ya, nggak dapat pahala takjil itu. Nih, lihat Nabi ini. Ya. Jadi Nabi itu sebelum sholat maghrib itu sudah buka dengan rutop. Kalau tidak ada rutop, fatamarot dengan kurma yang sudah lama itu, Pak. Ya. Cemet-cemet itu kadang-kadang ya. Ini, kalau bawa ke sini sudah ditumpuk-tumpuk. Fa illam takun tamarot, kalau tidak ada kurma, hasawat min ma'in. Nabi itu berbuka dengan beberapa teguk air putih. Jadi yang penting sudah buka. Salat itu sudah tidak poso, ngono ya. Itu namanya takjil. Rasulullah SAW secara umum itu menyebutkan la yazalu ummati bi khair, la tazalu ada la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Senantiasa orang Islam khususnya itu mendapatkan kebaikan selagi mereka itu menyegerakan berbuka. Jangan diundur-undur, ya. Tidak baik. Ya apa tidak buka nih Isa? Ya oleh, ya. Puasanya tetap sah, tapi pahala takjil ini tidak dapat. Karena ini sunnah nomor 2. Maka kalau bisa ingin baik puasa kita sahur ya tadi ya, di akhir waktu, di akhir malam, kalau bisa diakhirkan. Terus takjil menyegerakan buka. Ya. 3, sekarang 3, ini singkat-singkat. Ad-du'a'u aqbal fitri bil ma'thur. Berdoa ya setelah berbuka itu dengan doa ma'thur. Doa ma'thur gimana? Bi ayyakula, yaitu dengan mengucapkan orang yang siam ini, Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika abtartu wa alaika tawakkaltu wa bika amantu. Dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya wasi'al fadli ighfirli. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'abtartu. Ini 4 hadis dikumpulkan jadi satu. Kalau mau baca ini namanya ma'thur, berriwayat. Tapi para ulama kok cek akeh nih dongane, sing singkat yo apa ngono ya. Kalau mau mencari yang paling padat ya, itu ada riwayat yang dinilai paling kuat dibanding yang lain. Allahumma, ada Allahumanya atau tidak ada Allahumanya, boleh. Langsung dhahabat dhamma'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang paling kuat menurut para pakar hadis meneliti rawi-rawinya, sanadnya. Hadirin para jamaah, bagaimana kalau tidak apal doa itu tadi? Ya sah saja puasanya, tapi tidak dapat sunnahnya ini. Ya, ini sunnah-sunnah ya. Judulnya kan sunnah-sunnah. Ya, judulnya ini sunnah siam wa adabuhu. Sunnah-sunnah siam dan adab-adabnya. Ya. Sah, tapi jangan lupa ketika buka itu baca bismillah ya. Masya Allah. Jangan lupa itu paling pokok. Pokok kita itu makan apa saja, jangan lupa baca bismillah ya. Idza kana fit ta'ami arba'u asya faqad kamula sya'nu kullu. Apa itu? Kalau dalam satu hidangan makanan, apa yang kita makan ada 4, itu sempurna. Idza kana min halalil halal. Wa idza akala dakarusma. Kalau makan sebut nama Allah. Seperti minum tadi ya. Makan kurma ya. Jangan lupa bismillah, Pak, ya. Pemane poso rek. Oh. Poso ibadah, bukoe ndak bismillah. Ya. Nih, minimal ya. Minimal. Bismillahirrahmanirrahim.
makan ya utawa minum. Terus kalau selesai alhamdulillah ya, masya Allah, alhamdulillah. Kalau mau nyambung ini tadi, dahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu paling minim, paling singkat. Kalau dibaca semua silakan. Nah, itu ada pendapat yang membolehkannya. Kemudian jangan dilupakan wasiniyatu doa. Ketika mau buka itu disunahkan banyak berdoa. Jangan lupa ya. Sebelum buka siap-siap ngene yo. 5 menit 10 menit sebelumnya itu disunahkan berdoa. Berdoa apa? Bebas. Masya Allah ya. Bukan doanya puasa ini ya, bukan doanya berbuka, bukan ini. Menjelang buka itu disunahkan banyak berdoa. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuturkan lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Bagi orang puasa menjelang buka itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Masya Allah. Temen nih, masya Allah. Ya, itu sebabnya dari sekian kehebatan bulan Ramadan itu, selain begini ini saya nggak cukup waktunya ya, sayang ya ini ya. Ini mengangkat keutamaan Ramadan, masya Allah. Salah satunya wa yastajibu fihi doa. Allah mengijabah doa di bulan Ramadan itu sepanjang waktu, masya Allah ya. Biasanya kalau tidak Ramadan, Allah itu turun ke langit dunia itu sepertiga akhir malam, menyerukan kepada manusia ini, ayo sapa sing donga tak ijabah, sapa njaluk sepuro tak sepuro. Tapi bulan Ramadan ini Allah mengampuni dosa ini dan mengijabah doa sepanjang waktu ini, Pak. Siang malam. Masya Allah. Kenapa? Itu janjinya Rasulullah. Kalau siang, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siang, siapa yang siang didasari dengan iman dan mencari ridha Allah, Allah ampuni dosanya yang lalu. Kalau malam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah. Katanya Rasulullah, siang ampunan dosa, malam ampunan dosa, ya. Siapa yang malam tarawih berdiri di malam hari itu, Allah ampuni dosa-dosanya. Siang mulai subuh sampai maghrib, siapa yang puasa, Allah ampuni dosa-dosanya. Bayangkan itu kan. Ini. Siapa yang berdoa siang malam orang puasa ini diijabah Pak doanya. Ini kehebatan bulan Ramadan yang tidak ada tandingan antaranya. Makanya para sahabat itu minta ya, ingin ketemu Ramadan itu jauh-jauh sebelumnya, Masya Allah. Salafus saleh, orang-orang saleh kepingin ketemu Ramadan itu, karena Ramadan itu tidak bisa nandingi waktu, seluruh waktu ini nggak ada. Itu sebabnya sampai dikatakan lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannaul ibad ayyakuna syahru Ramadan sanatan. Sekiranya tahu manusia itu apa yang ada di dalam Ramadan, pasti dia akan berharap Ramadan 1 tahun, jangan 1 bulan. Ngono, Pak. Ya Allah. Saking nggak ngerti awak dewi, Pak. Ya. Ngono iku dikai saulan sik ngremeng kon. Nek iso seminggu po ngono. Makane ono sing puasa cuma seminggu kadang ya. Ya Allah, Masya Allah. Gak ngerti ngono pancen. Umpama ngerti ya. Itu sebabnya seruan dari langit, hadis sahih menuturkan kan, ya baghiyal khair aqbil. Orang yang mencari kebaikan, ini Ramadan datang, terima ini. Masa terima nih respon nih. Ojo dijarno tok ya, eman. Siapa yang akan bantah? Allah berfirman, 1 malam saja itu melebihi kebaikannya orang yang beribadah di dalamnya itu dari 1000 bulan. Ya Allah. Ini firman Allah, Quran. Di mana itu? Di bulan Ramadan. Salah satunya ini doa. Makanya gini, lebih-lebih di penghujung ini lapar kita ya, di penghujung mau buka, sempatkan banyak berdoa, Pak. Masya Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Masya Allah. Bagi orang yang puasa, ketika mau buka itu ada doa yang tidak ditolak. Doakan dirinya, doakan keluarganya, doakan bangsa rakyat ini, doakan makmur negeri kita ini. Jangan sampai barang mahal koyok lengo iki mau, minyak-minyak yo. Masya Allah. Didorong ganti liyo mari ngono BBM naik. Oh, jangan ya Allah. Ini Masya Allah. Kita doakan Masya Allah. Kalau umpama ya seluruh rakyat Indonesia itu memperhatikan ini, Pak. Jablas, Pak. Tapi sing memperhatikan ini paling biro titik. Ya. Ono ya wong buka iku lho kumpul. Gedabrus, Pak. Ya. Ini tinggalkan ini, Mas. Kalau di rumah-rumah itu mau buka itu nyetel TV. Ya. Masya Allah. Kan di sana buka ambek ndelok TV ngene, Pak. Lho kon dibujuki setan. Oh, setane dicancang. Setan dicancang tapi ono wong kafir dadi setan iki. Nyetel TV cekne dirangsang mbek wong. Ndelok ditutup enggak bisa berdoa kan ya rugi. Rugi, Pak. Ya Allah. Ini waktu mustajab ini. Lebih-lebih bulan Ramadan loh ya. Ya Allah. Ini gunakan betul itu. Masih untuk masjid ya, buka bersama. Jangan gedabrus. Ya Allah. Ini di penghujungnya itu. Nangis Gusti Allah. Ini janji Rasulullah. Maka termasuk sunnahnya. Nanti bukannya ada doa, menjelang buka ada doa. Doanya gimana? Li hadis wasighatu doa sabitatun hakada fi sunnah. Ini bagaimana doanya? Boleh doa itu, boleh doa-doa yang lain. Waruya darut kuni min hadzi Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Masya Allah. Para jamaah, yang keempat, ini nggak diterang ya, nggak jelas, singkat. Sudah jam 6 sampai ini. Ya para jamaah, yang keempat apa yang keempat ini? Kita sambung pada berikutnya. Kita buka pertanyaan-pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Ada beberapa menengahi sunanus siam wa adabuhu. Ya. Ini akan bisa semakin sempurna siam kita. Oke, monggo. Oh, itu ada nicknya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kondisi kadang ya, bagaimana orang itu mengisi Ramadan bolong-bolong, tapi kok 10 terakhir ngebut ya Pak ya. Ngambil 10, apa mana dikene sampai 10 terakhir aja gak boleh janji begitu, itu dosa. Kalau bolongnya itu karena udzur, itu dimaafkan oleh Allah. Ya. Bolong ini disengaja. Siapa ya man fattara si'man bi ghairi udrin, ya. Siapa yang berbuka 1 hari saja di bulan Ramadan yang tidak ada udzur. Ada keterangan hadis itu tidak bisa diganti seumur hidup itu. Ada ngono. Kalau disengaja. Itu sebabnya menurut Hanafi dia kena kafarat. Wong Islam ndak poso Ramadan tuh kena kafarat, hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Podos karo orang kumpul istri di siang hari. Menurut pendapat Hanafi. Jadi tidak boleh dibolong-bolong ini kena sengaja, enggak boleh. Nek bolongnya itu karena udzur. Nih puasa 2 hari terus
hari ketiga dia pergi Jakarta, gak poso deh kan? Boleh oleh Allah. Atau hari kelima teko terus payah sakit, gak poso maneh sampai seminggu ngono. Ke rumah sakit misalnya, gak poso, memang dibolehkan. Mari ngono, mari sembuh, terus 10 hari terakhir bisa lakon, gak apa-apa ngono, bagus. Tapi nanti harus kodok ya, berapa hari yang dia tinggalkan itu. Karena ditinggalkannya itu karena dibolehkan, tidak disengaja ya. Udur namanya ya, Masya Allah. Tapi nek sengaja wis engko ayo saiki mangan ae jarno ngono. Dosane gak kena tebus ngene iku ayo. Allah. Gak oleh ngene iku. Kalau ngancam seperti itu tidak boleh. Bolong-bolong nanti terakhir penuh misalnya. Ya. Allah. Lho nek oleh Lailatul Qadar kan iso nutup. Ngene Basan. Iya. Iki pinter ki wong iki panjenengan, cerdas iki. Lailatul Qadar kan iso nutup iku. Iya, tapi tetap berdosa dia masalah. Mudah-mudahan kalau Lailatul Qadarnya itu makbul bagi orang. Biasanya ini, Pak. Untuk mencari Lailatul Qadar itu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Bisa saja dia itu gak tidur, tapi gak oleh Lailatul Qadar. Iya, kan? Karena sudah dosa-dosa tadi disengaja soalnya, Masya Allah. Ya. Seperti orang digiras, itu gak turu, Pak. Ya. Gak turus, tapi yang ngene, yang nganu HP, ya sekak, barang ini mau, ya nganu. Iki oleh Lailatul Qadar apa enggak ya ngono? Ya Masya Allah. Nih, Lailatul Qadar itu diisi itu hadisnya mengatakan ini. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menegakkan malam Qadar dengan ibadah, didasari iman dan cari ridho Allah, baru diampuni dosanya. Sakjane Lailatul Qadar ku modun, tapi gak ibadah, Pak. Joget, TikTok ngono kan, sing dibuat ngene girah mangan ngono mau. Iki jenenge gak memenuhi hadis ini. Ini dasare ngono ya. Jadi tegakkan Lailatul Qadar itu dengan ibadah, baru diampuni dosa-dosanya. Tak iki wis dosa dhisik, wis dosa dhisik ya, ngancam ngono, gak kira oleh kon Lailatul Qadar kon. Wong Nabi saja mempersiapkannya itu, Pak. Tak boleh untuk masjid ya siang malam. Allah. Sebelumnya sudah ngefull, Masya Allah. Ngono. Makanya sejak Sa'ban itu wis disiapno Nabi ku poso terus. Ya. Ya, delok riwayat-riwayat itu. Sa'ban itu poso paling banyak di hari-harinya bulan Sa'ban itu dibanding bulan-bulan lain. Itu sebenarnya sudah mempersiapkan itu ya. Dadakno saiki ngancam ini, gak poso dhisik. Jangan. Kalau gak puasanya tadi odur, bisa Pak dapat Lailatul Qadar itu. Ya, Masya Allah. Itu enak sih ya. Iya, ya, yang lain. Nggih. Ya kan disebutkan salah satu yang wajib berpuasa orang yang tepat safar. Ya. Terus bagaimana dengan orang yang kerjanya itu safar seperti kurir, tukang ojek. Terus yang kedua pertanyaan, tadi lebih baik menjauhi hal yang membatalkan puasa. Kalau itu seorang muslim yang kerjanya berjualan makanan setiap hari itu gimana? Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana memang iku ngojek terus sopir. Nah, ada begini ya, salah satu diantaranya syaratnya yang boleh berbuka itu safar, satu jaraknya, masyafatul qasr, jarak tempuhnya. Kalau kelilingi Surabaya, Gresik ini nggak oleh rek. Iya, ngojek misalnya. Enggak, aku soalnya keluyuran terus ini ya. Ini nggak oleh ini ya. Nih, jarak masyafatul qasr itu disimpulkan oleh jumhur ulama 89 kilometer. Kini Malang, ya. Kalau ngojek ini bendino, legrek kon ya. Tapi begini ya, kalau memang dia itu kerja berat ya, tukang beca, ya ngojek,
Surabaya ini. Itu yang dibolehkan tidak puasa itu karena beratnya, bukan safarnya. Itu termasuk ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya. Dia tidak kuat, masa ngos-ngosan misalnya. Sehingga boleh berbuka. Kalau memang tidak kuat betul ya. Cuma yang tahu orang itu kondisi tidak kuat, itu dia dengan Allah ya kan. Tidak boleh bujuki Allah ya. Aku suka kuat teman, itu boleh buka masya Allah. Ya. Kalau kemudian tidak kuat, ini dianalogkan dengan sakit. Pamangkana minkum maridon. Gak kuat itu sama dengan sakit. Seperti orang nyusui tidak kuat itu kalau dianalogkan dengan sakit kudu ngodok. Tapi kalau tidak kuatnya itu terus 1 bulan itu, berarti ini jarang tapi yang ini. Ya boleh jadi yo ngojek kan gak kuat sahuran. Pancen males kok niku ajane. Pancen masih gak ngojek kan ya gak poso ya kadang-kadang ya. Kadang uang itu repot ya kan. Maka jangan menipu Allah ya Masya Allah. Ada orang itu penggawaan ini keras sih poso iso. Ya, tidak boleh dibuat alasan-alasan ya Masya Allah. Itu nanti Allah tahu. Makanya puasa ini ibadah yang tidak bisa orang menilai, Pak. Cuma dia dengan Allah. Itu sebabnya kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajjibi. Amalan orang ini, amalan siapa saja itu kembali kepadanya. Tapi siam ini saya, kembali ke saya, kata Allah. Itu milik saya. Karena bayangkan ya, orang itu bisa saja menipu siam itu. Kalau tidak punya takut kepada Allah, gak mungkin orang itu siam, Pak. Coba orang berkumur ya. Dia itu siam berkumur. Ngelek ini kan ngeroy ya kan. Iya, karena dia itu takut ke Allah, Pak, tidak mau ngelek. Ngelek enak kan dia. Karena takut kepada Allah, tidak mau ngelek. Makanya ini yang disebut untuk siam itu urusannya saya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Itu tidak ada kelebihan dari amalan-amalan ini dibanding siam ini. Fa innahu la mithla lahu, kata hadis. Karena sesungguhnya tidak bisa nyaingi ibadah siam. Sehingga pahalanya itu Allah dhewe sing nanggung wis. Gak iso wong nilai gak iso. Itu karena keberadaannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ada rasa takutnya kepada Allah. Dan itu sangat mudah orang menipu ya. Ini satu ya. Yang kedua apa yang mau ya? Baik, iya kalau dia tidak mangan ya gak mau apa, ambek ngicipin mel-melan itu dosa. Sebaiknya memang dihindari ya, sebaiknya kalau bisa ketika jualan makanan ini diliburkan di siang hari kalau bisa. Nanti menjelang buka saja, gak mungkin melarat. Allah bisa mengatur rezekinya. Ya, kalau bisa jangan memberi peluang orang untuk bermaksiat. Menjadi orang-orang yang fasik. Ono sing dodol mau mangan ngono wasan. Iya kan? Dia memberi peluang. Nih, arek nom-nom iku, cah gak ono sego ono ngene ayo. Wene tambah. Ini ojo nang kono rene ae ngono ya. Soro iki. Arek nom-nom, Pak. Cerongoan pisan masyaallah, ya kan? Kadang-kadang nek gak ono baru poso. Nek ono sing dodol boleh tak poso. Ini jangan. Maka kalau bisa menjelang buka baru untuk menyiapi orang-orang yang mau berbuka dodolan nih. Kalau makanan ya itu kembali ke imannya lagi ya Allah. Contoh ini Pak, ini doanya. Nggone kembang Jepun gitu. Ada jual gole Maryam. Laris itu. Itu antre Pak orang itu. Antre sampai orang mengalir gitu terus. Saya tanya, wong saya pernah beli yo, wingi nane kapan ku yo. Wong yo ternyata memang murah. 8.000 wareg. Gole Maryam, lontong yo amin. Mari ngono. Nek Ramadan yo napa Pak ngene? Saya pancing, saya tanya memang. Saya ini kalau Ramadan penuh tutup
Sak jualan saya, Masya Allah. Saya buat ibadah. Padahal laris. Itu sampai naik haji sekeluarga. Bayangkan. Dulu, Masya Allah. Iso anak sekolah kuliah Masya Allah. Bayangkan, total nguni. Laris. Tapi Ramadan tutup total. Ya Allah. Salut ini ya. Ini ke. Jualan makanan ini, boleh. Jam sekian ini, delok nek gak percaya. Antre lah. Nih, karena sudah jam 6 sampai di sini. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'idhim sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى بلغنا رمضان يا ربنا بلغنا رمضان باليمن والإيمان والإسلام والسلامة والعافية ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.